Oke Kak, sebelumnya boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Halo, nama aku Mardia, tapi biasanya orang kenal Mama Dias. Iya. Perannya di Mejiletot ini sebagai apa ya Kak? Sebagai apa ya? Sebagai yang punya tuh apa berarti? Owner. Berarti owner Iya, ya. berarti owner. Terus aku mau nanya tentang target Iya. gitu. Di sini tuh biasanya yang pelanggan utama di sini siapa aja gitu? Apa orang-orang terdekat atau dari mana? Awalnya itu cuma tetangga-tetangga aja, cuma kenapa bisa ini aku tuh targetnya sebenarnya cuma anak-anak sekolah. Nah, harganya bener-bener masuk di anak sekolah kan. Awalnya tuh dari harga 5.000. Kita tuh berdiri udah 10 tahun lalu. Iya, Iya, dari kebetulan. 2020 sih Nah, udah kan kesini. aku dari 2016 2017 awalnya itu bener-bener kayak anak sekolahan, tetangga dulu. Tetangga, anak sekolah, terus mereka bawa teman-temannya. Ternyata sekolah dari Setambun-Tambun, lama-lama Sebekasi, terus yang mahasiswa, rekomendasinya, iya, iya, terus iya. ada mahasiswa, naik lagi banyak karyawan, sekarang ibu-ibu, malah semua kalangan. Gitu sebenarnya sih ini jajanan Gen Z ya, Iya, iya. gitu. Yang apa banyak yang menu-menu makanan viral lah gitu, yang kekinian kayak gitu. Gitu sih Kak. Sama mau nanya dari segi pelayanan, ini menurut kakak seberapa penting pengaruhnya gitu Kak? Apa dilayani dengan benar-benar Benar. Nah, sebelumnya gini, ada pengaruhnya juga. Kebetulan kita kan orang Betawi ini ya. Ngomong kita nadanya agak padahal biasa aja tapi agak tinggi. Mungkin orang ada yang salah, ada Iya, iya. ada yang baper gitu ya. Padahal kita tuh melayani benar-benar sepenuh hati kalau emang kalau lagi nggak keteter ya. Cuma kan kadang kondisinya sekarang tuh yang ngebludak banget. Kadang pelayanannya tuh kayak mungkin tambah orang, saya udah tambah orang. Cuma bener-bener udah nggak udah nggak terkontrol karena banyak yang lagi viral ya, FYP biasanya kayak Iya, gitu. iya, Jadinya iya, kadang suka nggak terkendali gitu. Tapi selama ini sih kita sangat Diutamain banget lah ya diutamakan pelayanan. banget pelayanannya gitu sih Kak. Oke, kalau untuk dari targetnya itu aja sih Kak, nanti bisa Iya. dilanjut teman aku. Oke, sekarang mau nanya tentang pemasarannya. Iya. Selama promosi itu yang paling sering dipakai itu apa? Kayak contoh TikTok atau Instagram gitu? Dari awal aku mainnya di Instagram Kak. Kebetulan sekarang kan banyak banget nih yang ke TikTok. Cuma karena akunnya lebih proper ke Instagram, aku nggak kepegang berapa platform gitu. Lebih seriusnya di Instagram. Jadi aku ngebesarinnya itu di Instagram Kak. Walaupun sekarang di TikTok nih udah mulai rame nih. Aku juga belum bisa nih karena apa ya? Udah terbiasa di Instagram. Kalau di TikTok aku belum terbiasa. Padahal TikTok berpengaruh banget kan. Mungkin saya kedepannya akan belajar lagi ya. Akan tambahin satu platform lagi ya. Putaran FYP-nya juga emang susah. Benar, Iya. betul. Terus media sosial kayak Instagram atau TikTok itu ngaruh banget nggak menurut kakaknya? banget awalnya tuh sebelum ada Facebook ya. Nah, ibu-ibu nih yang lainnya Facebook, saya udah belajar Instagram sama Gen Z seperti kalian. Mungkin saya selangkah lebih maju ya, karena orangnya pengen belajar juga kan. Nah, ternyata itu kenaikannya sangat signifikan sekali karena di dunia food vlogger itu awal-awalnya tuh di Instagram banget kan. Kenapa bisa datang seorang Tama Magdalena, seorang Farida Nurhan, karena emang pengaruhnya dari Instagram Kak. Iya, gitu Kak. Terus biasanya cara nentuin harga menu biar Iya. tetap menarik tapi nggak kayak mahal banget nih Iya, gitu. iya. Itu gimana sih? Sebenarnya awal-awal saya juga sempat bingung ya mau menentukan harga karena saya ada di tengah perkampungan. Terus target pasar saya itu anak sekolahan. Cuma di sini ada lebihnya dari aku tuh karena di rumah kan. Di rumah itu kan saya nggak sewa tempat. Jadi daripada orang udah jauh-jauh ke sini kecewa dengan harga, jadi saya menyesuaikan aja. Yang penting seenggaknya ada profit lah untuk kita sebagai pengusaha sama buat bayar pegawai. Buat pegawai, gitu, iya. iya. Terus buat bahan-bahan juga. Benar. Sekarang kan banyak banget nih ya usaha mie pedas. Benar. Itu pengaruh nggak sih ke penjualan di sini? Oke, sebenarnya mie jelut itu salah satu pelopor, ya kan. Awalnya tuh aku juga orangnya doyan jajan. Pernah makan, kenapa bisa bikin mie jelut itu? Karena aku dulu juga hobi jajan. Hobi jajan juga makanan pedes. Nah, dipikir di Tambun Bekasi itu belum ada. Kebetulan dulu aku pernah makan mie Bang Ade.
aku terinspirasi juga dari situ, makanya dikembangin tapi versi aku gitu, yang lebih rasanya masuk ke lidah anak-anak target aku anak sekolah ya gitu. Awalnya tuh rame banget nih, aku mungkin karena baru satu-satunya ya. Nah, adalah mie gacoan datang ke Bekasi. Sebelumnya aku waktu itu ke Jogja tahun 2019. Tren apa ini ya, kok di Jogja antri banget nih, ternyata mie gacoan. Oh, mie-nya mirip sama aku konsepnya gitu. Setelah ada gacoan masuk ke sini, benar agak pengaruh juga. Mungkin orang masih penasaran gacoan apa. Benar-benar tuh. Terus banyak lagi nih mie jeletot yang menjamur nih yang lainnya. Mie jeletot mama inilah, mama itulah gitu ya. Tapi kalau pelanggan aku sih sebenarnya kayak mereka bakal udah tahu rasa, pasti bakal kembali lagi. Iya gitu sih. Mungkin pecinta pedes sih pasti kayaknya udah masukin wishlist mie jeletot mama dia ke wishlistnya ya kayaknya. Pasti Iya gitu sih Kak, walaupun awal-awalnya pengaruh, tapi lambat laun juga mereka bakal kembali lagi. Gitu. Yang kedua nih, menurut kakak, tren makanan pedas di media sosial bantu usaha ini berkembang nggak? Bantu banget karena prinsip aku juga gini, aku doyan pedas juga dulu. Nyari tuh makan pedas dulu tuh, makan pedas tuh yang terkenal Pasar Janda. Aku ada pernah makan bakso Jos juga di Margahayu. Aku juga suka kulineran. Makanya kenapa tuh pikirannya apa? Pasti makanan pedas itu dicari orang, lagi pecinta pedas. Kenapa aku di rumah? Jadinya pasti orang tuh bakalan nyari walaupun ada di gang kecil, gang sempit. Kalau pecinta pedas pasti ngebelain. Benar, gitu sih. Balik lagi ya. Tren makanan pedas ngaruh banget. Apalagi kalau misalkan konten-konten yang makan pedas, mukbang apa tuh pengaruh banget sih. Harapan kakak untuk kedepannya usaha ini bagaimana? Harapan kedepannya mungkin saya ingin membangun lagi usaha ini, bangunannya lebih luas, lebih nyaman bagi konsumen gitu. Dan semoga kedepannya mie jeletot ini bisa lebih berkembang lagi, bisa bertahan lagi di dunia kuliner, walaupun banyak pesaing-pesaingnya masih bisa bertahan, dan semoga bisa makin besar namanya. Kalau bisa buka cabang ya, amin. Kita afirmasi dulu ya yang positif ya, semoga semuanya terlaksana. Terus yang untuk ada saran nggak sih Kak kalau yang untuk baru buka kuliner gitu, kayak untuk mahasiswa gitu? Iya. Kalau aku sih sarannya, banyak teman-teman aku juga yang nanya kok bisa gitu ya berjalan 10 tahun. Nomor satu harus konsisten sih Kak. Kita tuh mau rame mau sepi, kita tuh harus konsisten buka setiap hari. Misalkan kalaupun informatif juga Kak, misalkan bukanya hari apa, tutupnya hari apa. Nomor satu sih menurutku konsistennya, konsisten buka tutup, dan kedua konsisten rasa. Walaupun harga-harga bahan bakunya lumayan tinggi, lebih baik kita menaikkan harga daripada menurunkan kualitas makanan kita. Itu sih Kak. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Mama Dia telah meluangkan waktunya ya. Sama-sama. Sukses lancar semuanya.